Assalamualaikum. Nah, di video pertama ini aku ingin ngebahas tentang gaul. Kalau ngomongin gaul, pasti masing-masing orang punya persepsi yang berbeda-beda ya kan? Nah, gaul menurut aku adalah ketika kita bisa berteman dengan siapa saja dan membawa dampak positif bagi banyak orang. Nah, kalau gaul menurut kamu apa? Beberapa orang yang mengartikan bahwa gaul itu adalah ketika kita mengikuti tren-tren atau tradisi terbaru. Contohnya misalnya lagi booming main TikTok. Lalu orang gaul adalah orang yang main TikTok, yang update TikTok. Nah seperti itu. Padahal menurutku gaul nggak mesti harus mengikuti tren-tren atau tradisi terbaru. Seperti itu. Update boleh, tapi nggak mesti mengikuti. Paham nggak sih? Oke, lanjut dulu ya. Jadi pada Quran surah Al-An'am ayat 119 yang artinya jika kalian selalu mengikuti orang yang di muka bumi ini maka kita akan sesat, seperti itu. Nah jadi maksudku tuh kayak gini loh, kita update pasti boleh, bahkan kita harus up to date. Contoh kayak sekarang, masa kita diam-diam aja atau nggak tahu, tutup telinga tentang masalah corona gitu kan, padahal udah jelas corona ini adalah pandemi kayak gitu. Nah, di sini maksud aku gaul itu kita tetap update tapi kita saring, dimana hal yang bermanfaat kita ambil, hal yang buruk tuh nggak kita lakuin kayak gitu, tapi kita tetap harus update keadaan sekarang tuh seperti apa sih, gimana sih, dan apa aja sih, seperti itu. Nah, gaul versi Allah Subhanahu wa Ta'ala nih, guys. Jadi, siapin buku dan pensilnya ya. Jadi, gaul versi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu ada pada Quran surah Al-Imran ayat 110 dan Quran surah Al-Bayyinah ayat 7, yang artinya kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Quran surah Al-Imran ayat 110. Nah, kalau yang Quran surah Al-Bayyinah artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Nah, jadi udah jelas banget kan? Jadi gaul versi Allah, dan agar kita dibilang gaul tapi versi Allah, gitu kan? Bayangkan ketika kita dibilang oleh seseorang yang kita sukai atau misalnya artis nih yang kita sukai. Nah, bayangkan jika artis favorit kalian memanggil kalian lalu berkata, "Aduh, Saro," misalnya, "kamu gaul banget sih," kayak gitu. Dan pasti kamu bahagia kan? Nah, coba kamu bayangin Allah yang bilang kamu seperti itu. Kayak gitu kan. Allah muji kamu, Allah bilang kamu gaul gitu. Dan gaul versi Allah tuh Masya Allah banget dah. Nah, jadi aku simpulin, gaul versi Allah yaitu ketika kita amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, jadi amar ma'ruf nahi mungkar adalah mengajak orang berbuat baik dan mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan atau keburukan. Nah, contoh amar ma'ruf nahi mungkar seperti ini. Misalnya kalian lagi sekolah, terus lagi di kelas. Terus ada teman kalian lagi duduk, kelihatan sedikit rambutnya nih. Ya udah kalian samperin, terus ingatin. Misalnya namanya Saro. Saro, itu rambutnya kelihatan sedikit. Nah, seperti itu. Tapi jangan sampai kalian teriak, "Saro, rambutnya kelihatan." Terus semua orang mandangin Saro deh. Nah, jadi amar ma'ruf itu juga ada adab-adabnya seperti itu. Dan sekarang nahi mungkar. Nahi mungkar contohnya gini, misalnya ada teman kalian buat contekan, lalu udah ketahuan dulu nih sama kalian, udah kalian samperin, terus kalian ingatin deh, udah jangan buat contekan, percaya diri aja, belajar aja dulu, ikhtiar aja dulu, kayak gitu. Nah, jadi itu contoh amar ma'ruf nahi mungkar. Sekarang aku bakal sharing gaul versi Rasulullah SAW. Sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, yang paling baik akhlak jika mereka menuntut ilmu, yang memberikan makanan, yang paling panjang umurnya, dan baik amalannya, yang paling bermanfaat bagi manusia. Nah, jadi
Kalau gaul versi Rasulullah ini adalah jika kita bisa dianggap gaul versi Rasulullah jika kita telah melakukan hal ini, yaitu menjadi orang yang banyak manfaatnya bagi sekeliling, bagi lingkungan, dan bagi banyak orang, seperti itu. Jadi jika ada tetangga yang kurang mampu, kita santuni. Jika ada anak yatim piatu, kita sayangi, seperti itu. Terus kita terus belajar Al-Quran. Kita selalu belajar Al-Quran. Bahkan jika mampu kita mengajarkannya lagi kepada orang-orang lain, kayak gitu kan. Dan seperti yang udah aku bacakan tadi, ada kalimat yang menjelaskan yang paling panjang umurnya. Pasti ada yang bertanya deh, jadi yang paling panjang umurnya itu adalah orang yang gaul versi Rasulullah yang umurnya 70, 80, 90, yang panjang umurnya. Nah, panjang umur di sini adalah amalannya guys. Jadi ketika dia sudah meninggal, amalannya dan pahalanya itu terus mengalir. Nah, itu yang dimaksud panjang umurnya, keberkahannya itu loh, seperti itu. Jadi kesimpulannya, gaul adalah mentaati perintah Allah dan Rasulullah. Nah, kalau ngomongin gaul pasti berkaitan erat dengan dunia, karena kebanyakan orang mengartikan bahwa gaul itu yang mengikuti tradisi atau tren-tren terbaru di dunia ini. Nah, sekarang bagian terakhir nih. Aku pengen ngingatin, Allah Subhanahu wa Ta'ala benci kepada orang yang pintar dunia tapi bodoh dalam ilmu agama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah murka kepada setiap hamba yang pandai dalam perkara dunia namun bodoh dalam perkara akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Nah, jadi jangan sampai kita tuh update masalah dunia, tapi ilmu agama tuh nggak update-update, nggak maju-maju, seperti itu. Jadi jika kita update dunia, minimal deh kita juga harus update ilmu agama. Jadi minimal tuh seimbang, minimal banget, minimal kalau bisa ilmu agama tuh kita update terus, karena kita ini di dunia ini hanya tempat persinggahan ya kan, dan hidup yang kekal tuh di akhirat. Otomatis seharusnya kita mikir ilmu agama yang lebih banyak. Makanya aku bilang minimal sebanding ilmu dunia sama ilmu agama. Jangan sampai ilmu dunia yang banyak. Kalau masalah dunia update terus, pasti tahu kalau ngomongin dunia ini lagi update TikTok, update bla 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 bla, tapi nggak tahu ngomongin masalah dunia kayak gitu. Iqro'nya masih Iqro 1 aja misal, nggak update. Jadi minimal harus seimbang deh. Tapi aku saranin kita harus banyakin ilmu agama kita, harus update ilmu agama kita. Kenapa? Karena dunia ini adalah tempat persinggahan. Ini kita hidup di dunia itu hanya sebentar, karena tempat kekal kita itu adalah di akhirat. Oke? Jadi untuk kalian anak-anak muda yang lagi nonton ini, semoga kalian tetap gaul di jalannya di jalan Allah, di jalan Rasulullah, gaul versi Allah, gaul versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gaul boleh, tapi ingat harus versi Allah dan versi Rasulullah. Sip. Oke, cukup sekian dulu materi sharing dari aku. Semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.